Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Binti Simangunsong, NPM 2515100058, kelas reguler 2C, Fakultas Sosial SEM, Prodi Akuntansi, dengan dosen pembimbing Bapak Rusiadi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah mikroekonomi yang berjudul perilaku konsumen. Yang pertama, latar belakang. Menurut Matsani 2013, perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Produk yang dibeli oleh konsumen adalah suatu proses yang diawali dengan kesadaran pembeli adanya masalah kebutuhan. Menurut Sumo Prastowo 2000, bahan makanan harian adalah salah satu kebutuhan primer manusia. Banyak varian makanan harian yang dikonsumsi sesuai dengan lingkungan dan daerah di mana masyarakat itu tinggal. Menurut Sinaga 2006, pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern. Umumnya terdapat di kawasan perkotaan sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen. Tujuan dari perilaku konsumen adalah untuk menambahi alasan di balik keputusan pembelian agar bisnis dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, menciptakan inovasi produk yang sesuai, meminimalkan risiko kegagalan produk, dan tetap unggul dari kompetitor dengan cara memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar secara tepat. Selanjutnya, faktor perilaku konsumen. Faktor perilaku konsumen terbagi menjadi 4. 1. Faktor budaya. Faktor budaya terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, budaya, nilai dasar persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari dari keluarga dan institusi penting. Yang kedua, subbudaya, kelompok yang berbagi sisa nilai berdasarkan pengalaman hidup atau situasi umum, misalnya kebangsaan, agama, kelompok, ras. Yang ketiga, kelas sosial, pembagian masyarakat yang relatif permanen dan teratur. Anggotanya berbagi nilai, minat, dan perilaku yang serupa. 2. Faktor sosial. Nah, faktor sosial ini terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, kelompok referensi, kelompok yang memengaruhi sikap atau perilaku seseorang atau keluarga, teman, tetangga, kelompok profesional. Yang kedua, keluarga, pengaruh paling penting dalam perilaku pembelian konsumen. Yang ketiga, peran dan status, posisi seseorang dalam kelompok memengaruhi pilihan produknya, misalnya manajer versus karyawan. 3. Faktor pribadi. Nah, kalau faktor pribadi ini terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, usia dan tahap siklus hidup. Kebutuhan berubah seiring bertambahnya usia. Yang kedua, pekerjaan dan situasi ekonomi. Pekerjaan memengaruhi produk yang dibeli, pendapatan memengaruhi daya beli. Yang ketiga, gaya hidup, pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Yang keempat, kepribadian dan konsep diri, ciri psikologis unik yang menyebabkan respons yang relatif, konsisten, dan bertahan lama terhadap lingkungan. 4. Faktor psikologis. Nah, di dalam faktor psikologis ini juga terdapat 4 unsur. Yang pertama, motivasi, dorongan internal yang kuat untuk memenuhi kebutuhan, misalnya hierarki Maslow. Yang kedua, persepsi, proses individu memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi untuk membentuk gambaran dunia yang bermakna. Yang ketiga, pembelajaran, perubahan perilaku individu yang timbul dari pengalaman. Yang keempat, keyakinan dan sikap, pemikiran deskriptif tentang sesuatu atau bisa disebut dengan keyakinan dan evaluasi. Perasaan serta kecenderungan yang relatif, konsisten terhadap suatu objek atau ide, atau bisa disebut dengan sikap. Yang terakhir, kesimpulan. Perilaku konsumen merupakan studi kompleks tentang tindakan, proses, dan keputusan individu saat mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan yang sangat dipengaruhi oleh faktor internal atau psikologis dan pribadi, dan eksternal atau bisa disebut dengan sosial, budaya, ekonomi, serta melibatkan proses pengambilan keputusan bertahap. Bisa disebut dengan pengenalan kebutuhan, pencarian info, evaluasi pembelian, evaluasi pasca pembelian, yang harus dipahami pemasar untuk merancang strategi efektif.
segitu saja penjelasan saya mengenai perilaku konsumen. Saya ucapkan terima kasih.